Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Damayanti, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Andalas. Di sini saya akan membahas tentang peranata sosial dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Teman-teman dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pasti kenal dong dengan kata-kata peranata sosial. Maupun yang belum kenal, yuk belajar! Peranata sosial itu apa sih? Dan gimana cara bedain tentang peranata sosial dengan lembaga sosial? Definisi dari peranata sosial ini banyak ditemukan dari berbagai sumber. Banyak para ahli antropologi maupun sosiologi yang membahas tentang peranata sosial. Contohnya, C.H. Page, W.G. Sumner, Robert Mulvey, Herkovitz, dan Elwood. Seringkali kita dibingungkan dengan peranata sosial dan lembaga sosial. Terus gimana sih cara bedainnya? Peranata sosial ini sistem norma secara kompleks yang bertujuan untuk mengatur aktivitas manusia yang bersifat khusus. Contohnya, siswa yang menaati peraturan sekolah, jika makan tidak boleh berjalan, dan minum tidak boleh berdiri. Sedangkan lembaga sosial adalah organisasi atau asosiasi yang mau menjadi wadah bagi terwujudnya aturan-aturan tersebut. Contohnya masjid, KUA, kantor polisi, sekolah, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri peranata sosial. Secara umum, John Levi Gillin dan John Philip Gillin mengemukakan bahwa peranata sosial merupakan suatu pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat, dan hasilnya terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam suatu unit fungsional. Yang kedua, mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu, sehingga orang menganggapnya sebagai himpunan norma yang sudah sewajarnya harus dipertahankan. Contohnya, seperti adanya suatu peraturan tertentu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi peranata sosial. Ketiga, mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Keempat, mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kelima, memiliki lambang-lambang tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya. Yang keenam, mempunyai suatu tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan dasar bagi peranata yang bersangkutan dalam menjalankan fungsinya. Next slide tentang tipe-tipe peranata sosial. Yang pertama, dari sudut perkembangan dibagi menjadi dua. Creative institutions, yaitu peranata sosial yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, sehingga disebut juga peranata yang paling primer atau paling dasar. Contohnya, peranata hak milik, perkawinan, agama, dan lainnya. Yang kedua, enacted institutions, yaitu peranata sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, peranata utang piutang dan peranata pendidikan. Selanjutnya, ditinjau dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, dibagi menjadi dua. Yang pertama, basic institutions, yaitu peranata sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Misalnya, keluarga, sekolah, dan negara. Yang kedua, subsidiary institutions, peranata sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Misalnya, rekreasi. Rekreasi tersendiri bersifat opsional, yang bisa digunakan oleh masyarakat dan bisa dilewatkan. Yang ketiga, ditinjau dari sudut penerimaan masyarakat, dibagi menjadi dua. Yang pertama, approved and sanctioned institutions, peranata sosial yang diterima oleh masyarakat, seperti sekolah dan perdagangan. Yang kedua, unsanctioned institutions, peranata sosial yang ditolak oleh masyarakat, dan masyarakat tidak mampu untuk memberantasnya. Misalnya, pemerasan, kejahatan, pencurian, penindasan, dan lainnya. Ditinjau dari sudut penyebaran, dibagi menjadi dua. Yang pertama, general institutions, dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia, misalnya peranata agama dan HAM. Yang kedua, restricted institutions, yaitu
Peranata sosial yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat tertentu, misalnya agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Yang terakhir, ditinjau berdasarkan sudut fungsi, dibagi juga menjadi dua. Pertama, operative institutions berfungsi menghimpun cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan, misalnya peranata industri. Yang kedua, regulative institutions, yaitu peranata sosial yang berfungsi mengawasi adat istiadat dan tata kelakuan yang ada dalam masyarakat, misalnya peranata hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan dari peranata sosial. Pertama, untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Yang kedua, untuk mengatur agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar, sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Contohnya, peranata keluarga yang mengatur bagaimana keluarga harus memelihara anak beserta keturunannya. Dan yang terakhir, peranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik murid-muridnya sehingga menjadikan lulusan yang handal. Tanpa adanya peranata sosial, kehidupan manusia nyaris akan porak-poranda. Selanjutnya, macam-macam peranata sosial. Peranata sosial dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, peranata keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga mempunyai banyak fungsi penting, yaitu fungsi produksi untuk menghasilkan keturunan yang beradab, fungsi afeksi, yaitu fungsi kasih sayang dan rasa cinta, fungsi sosialisasi, yang merupakan tempat sosialisasi pertama bagi kehidupan seorang anak, dan fungsi ekonomi, sebagai fungsi memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, peranata ekonomi. Peranata ekonomi yaitu peranata sosial yang menangani masalah kesejahteraan material, yang mengatur kegiatan atau cara berproduksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, agar semua lapisan masyarakat mendapatkan bagian yang semestinya. Fungsinya yaitu memelihara ketertiban, mencapai konsensus, meningkatkan produksi ekonomi semaksimal mungkin. Contohnya, bertani, industri, bank, koperasi, dan sebagainya. Ketiga, peranata politik, yaitu peraturan-peraturan untuk memelihara tata tertib untuk mendamaikan pertentangan dalam masyarakat dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Fungsinya melaksanakan undang-undang yang telah disahkan, melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Contohnya sistem hukum, sistem kekuasaan, partai, wewenang, dan pemerintahan. Keempat, peranata pendidikan. Fungsinya memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan sikap, dan melatih keterampilan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencari penghasilan. Contohnya, kegiatan belajar mengajar, sistem pengetahuan, aturan, kursus, pendidikan, mengaji, dan sebagainya. 5. Peranata kepercayaan atau agama. Fungsinya memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya dan memberikan dasar perilaku yang baik dalam masyarakat. Contohnya berzakat, berinfak, upacara semedi, bertapa, beribadah haji, dan ibadah lainnya. Yang keenam, peranata kesenian. Fungsinya adalah memenuhi kebutuhan manusia akan keindahan. Contohnya, seni suara, seni lukis, seni patung, seni drama, seni tari, dan sebagainya. 7. Peranata dominan. Peranata sosial yang menuntut loyalitas penuh dari orang-orang yang berada di bawah naungannya. Contohnya, kemiliteran dan peranata sekte keagamaan. Selanjutnya, hubungan antara peranata dalam masyarakat. Terdapat bermacam-macam peranata sosial yang saling berhubungan. Contohnya, dalam masyarakat Jakarta merupakan suatu tatanan yang terdiri dari berbagai macam peranata sosial yang saling berkaitan antara satu sama lain. Antara lain, peranata keluarga, peranata politik, peranata agama. Terakhir, peranata total dalam masyarakat.
merupakan tatanan peranata sosial. Kehidupan dalam masyarakat berarti adanya kesempatan berpindah dari satu peranata ke peranata lain. Masyarakat mengalami perpindahan peranata setiap harinya. Contoh, siswa SMA pada pagi hari berada dalam peranata keluarga, siang hari berada dalam peranata pendidikan, dan sore hari berada dalam peranata kesenian. Kesimpulannya, peranata sosial memberikan makna bahwa walaupun bentuknya abstrak dan tidak dapat dilihat, namun mempunyai kekuatan mempengaruhi tingkah laku kita, khususnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan berdasarkan aktivitas yang mengikatnya. Peranata sosial ini besar fungsinya agar terciptanya masyarakat yang tertib, teratur, dan sejahtera. Sekian video dari saya, terlebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.